Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa rekan-rekan semua dengan saya Mediana Damayanti. Kali ini saya ingin menjelaskan tentang metode penemuan hukum sebagai bagian dari logika dan penalaran hukum, gitu ya. Baik, ada 3 tema yang kita akan bahas, yaitu urgensi penemuan hukum, kemudian tolak ukur penemuan hukum, dan juga penggunaan bahasa hukum. Jadi bahasa hukum itu berbeda dengan bahasa gaul, gitu ya. Berbeda juga dengan bahasa pada umumnya, sehingga teman-teman mulai sekarang gitu ya, mulai memperhatikan pilihan kata yang digunakan. Gitu ya. Misalnya orang, maka harus jelas nih, orang itu definisinya adalah ya, dia makhluk hidup, kemudian dia fisikal seperti manusia, ada kepala, tangan, kaki, gitu ya. Walaupun tidak sempurna, tetapi dia juga orang, bukan binatang. Gitu. Jadi harus clear gitu ya, kata per katanya. Dan biasakan seperti itu, sehingga kita menggunakan bahasa hukum itu tidak semudah menggunakan bahasa Indonesia seperti biasa, ya. Atau ketika teman-teman membaca undang-undang itu harus dipahami, tidak bisa membaca cepat ya, tapi membaca deeper, lebih dalam. Urgensi penemuan hukum, ada beberapa metode yang digunakan, gitu ya. Tidak ada perundang-undangan yang lengkap selengkap-lengkapnya atau jelas sejelas-jelasnya dalam mengatur seluruh kehidupan manusia. Jadi teman-teman harus perhatikan nih, ya. Sesuai dengan tingkatannya, maka dia semakin ke bawah harusnya semakin teknis, gitu ya. Semakin ke atas dia semakin global, gitu. Dari hierarki perundang-undangan. Semoga masih ingat ya. Jangan lupa dia akan terus dibawa sampai kalian selesai menjadi selesai belajar di sini dan menjadi sarjana hukum. Kemudian aturan perundang-undangan bersifat statis dan rigid, kaku, sedangkan perkembangan kegiatan manusia mengikuti waktu ke waktu, baik jenis maupun jumlah. Kemudian hukum tertulis selalu ketinggalan dengan peristiwa Headrek hik after the feint an, gitu ya. Maksudnya hukum tertinggal dari peristiwanya. Kejahatannya udah ada duluan gitu, hukumnya baru diatur. Kayak misalnya kejahatan penyebaran hoax, gitu ya. Itu kan hoaxnya banyak dulu, baru kemudian dibuat aturannya. Hubungan antara peristiwa dengan hukum. Jadi nggak semua peristiwa itu bisa dideteksi sebagai peristiwa hukum. Maka teman-teman harus pastikan mana peristiwa biasa, mana peristiwa hukum. Peristiwa hukum itu ketika sudah ada dampak hukumnya, ada pelanggaran, ada hak dan kewajiban yang tidak dilakukan. Satu peristiwa konkret harus diketemukan hukumnya dengan menjelaskan, menafsirkan, atau melengkapi melengkapi peraturan perundang-undangannya. Misalnya pasal pembunuhan ya, barang siapa yang menghilangkan nyawa orang lain, gitu ya, maka harus dilihat nih, barang siapa berarti orang, gitu ya, bukan binatang. Ketika binatang yang melakukan, maka harus dilihat dia punya tuan atau enggak, ya. Jadi kalau ada tuannya, maka itu masuk dalam kelalaian, sehingga menyebabkan seseorang itu kehilangan nyawanya, itu masuk kelalaian. Jadi bukan pembunuhan. Kalau pembunuhan, barang siapa berarti orang yang melakukan pembunuhan, penghilangan nyawa orang lain, gitu ya. Metode penemuan hukum itu ada interpretasi dengan penafsiran atau hermeneutika, itu dengan logika, gitu. Jadi teman-teman nanti belajar juga hermeneutika, gitu, dibaca. Ini kenapa ada aliran seperti ini.
dia menggunakan logika tingkat tinggi. Kemudian ada argumentasi, penalaran, reasoning, alasannya apa gitu ya, dan juga ada eksposisi, konstruksi hukum. Misalnya kondisi Habib Rizik gitu ya. Habib Rizik itu ketika beliau datang dari Arab, datang ke Indonesia, kemudian ada pernyataan salah seorang menteri gitu ya, untuk ini tergantung kondisi gitu ya, boleh menyambut tergantung kondisi. Nah, bahasa ini diartikan banyak penafsiran gitu ya. Ketika sudah sesuai dengan protokol kesehatan, mereka bisa menyambut, tapi ternyata membludak, ini dianggap melanggar protokol kesehatan. Padahal bahasa yang digunakan oleh salah seorang menteri itu juga bias gitu ya. Nah, ini kemudian kan akhirnya para gubernur baik di Jawa Barat maupun di Jakarta itu diminta klarifikasinya kenapa terjadi kerumunan yang demikian hebat gitu ya. Itu hal yang harus teman-teman pahami gitu ya, bahwa ini ada konstruksi hukum, ada tadi penafsiran, dan juga ada reasoning yang harus kita pahami. Nah, menurut Gerhard Ebeling, proses penjelasan yang dilakukan Hermes mengandung 3 konsep hermeneutika, yaitu mengungkapkan apa yang ada dalam pikiran berupa kata-kata sebagai bentuk penyampaian, kemudian menjelaskan secara rasional, ada agar maknanya itu bisa dipahami secara clear, kemudian menerjemahkan bahasa asing ke dalam bahasa yang dikuasai oleh audiens. Jadi teman-teman juga harus mempelajari banyak bahasa asing gitu ya, untuk bisa menjelaskan lebih detail apa yang dimaksud dengan hal tersebut. Apalagi kita menggunakan hukum Belanda gitu ya, banyak menggunakan hukum Belanda, maka banyak sekali istilah-istilah Belanda yang harus kita pahami gitu ya. Kemudian ada metode interpretasi. Ini tadi ya, seperti yang saya jelaskan. Metode interpretasi adalah metode penafsiran terhadap teks perundang-undangan yang tidak jelas agar perundangan tersebut dapat diterapkan terhadap peristiwa konkret tertentu. Ajaran interpretasi ini sudah lama dikenal dan disebut sebagai hermeneutika yuridis. Ini metode penafsiran hukumnya, ada substantif, kemudian gramatikal secara tata bahasa, ada sistematika, ada historical, ada sosiologi, ada juga komparatif. Ini banyak sekali metodenya, jadi teman-teman bisa membaca lebih dalam lagi gitu ya, ketika ini memang ingin dipelajari lebih dalam. Di pertemuan berikutnya nanti kita akan lihat interpretasi secara undang-undang ya. Kemudian ada juga yang digunakan dengan metode penalaran gitu ya, ada analogi, contrario, mengkontraskan gitu ya, kemudian pengkonkretan, dan juga fiksi hukum. Fiksi hukum itu maksudnya siapapun tanpa kecuali dianggap tahu hukum. Menjadi kesalahan besar jika seseorang tidak tahu hukum. Gitu ya. Dalam bahasa sederhana, seseorang tidak bisa menghindari bahwa ia tidak tahu hukum jika satu saat harus mempertanggungjawabkan sesuatu di depan hukum. Sebab setiap orang miskin atau kaya, orang hukum atau bukan, dianggap tahu hukum. Inilah yang disebut sebagai fiksi hukum. Contohnya, ketika kamu mengendarai motor atau mobil, maka harus ada kelengkapan dari surat-surat tersebut. Kamu punya SIM, kendaraannya ada STNK, gitu ya.
yang STNK-nya hidup, dan STNK-nya hidup itu maksudnya sudah dibayar gitu ya perpanjangannya, dan juga ada pajaknya. Tuh. Jadi kalau tiba-tiba kamu bawa motor tanpa surat-surat itu, ya jelas kena gitu ya. Apalagi udah nggak pakai helm, spion hilang gitu ya, bunyi knalpot jeger gitu ya. Maka ini banyak sekali kesalahan yang harus dia bertanggungjawabkan gitu ya. Jadi sebagai cendekia hukum gitu ya, teman-teman diminta untuk lebih taat hukum, paham hukum gitu ya. Walaupun nggak tahu, cari tahu gitu ya. Jadi kalau hukum itu berkembangnya pesat gitu ya di berbagai bidang, sehingga teman-teman itu lebih tertarik di bidang apa, apakah ekonomi, apakah pidana, perdata, ataupun terkait ketatanegaraan. Kemudian juga ada konstruksi hukum, maksudnya ada verbal principle, nanti membahasakan parafrasenya, definisi gitu ya. Kemudian verbal melengkapi, ada sinonimasi, ada amplifikasi, penguatan, ampli gitu ya. Kemudian juga ada ilustrasi. Kemudian non-verbalnya ada representasi gitu, dipresentasikan ulang agar lebih paham. Kemudian tolak ukur penemuan hukum itu ada 5, nilai moral, kesusilaan, dan ketertiban hukum. Kemudian nilai keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Kemudian juga ada argumentasi yuridis, ada keterkaitan antar satu peraturan dengan peraturan yang lain. Kemudian juga melihat hierarki sumber hukum dan penemuan hukum. Nah, ini penting buat teman-teman yang belajar bahasa Indonesia gitu ya. Pada titik tertentu teman-teman juga harus belajar bahasa hukum. Bahasa hukum Indonesia adalah bahasa Indonesia yang dipergunakan dalam bidang hukum, yang mengingat fungsinya mempunyai karakteristik tersendiri. Dan karena itu, bahasa hukum Indonesia haruslah memenuhi syarat dan kaidah bahasa Indonesia. Ruang lingkup bahasa hukum Indonesia terdiri dari bahasa Indonesia yang khusus dipakai dalam teori dan praktek hukum, baik aturan tertulis maupun tidak tertulis, dan semua aspek yang menyangkut hukum yang bersifat khas hukum dengan menggunakan bahasa sebagai alatnya. Misalnya gugatan, tuntutan, jaksa, advokat, hakim, kemudian undang-undang, itu adalah contoh bahasa hukum. Kelemahan dalam bahasa hukum Indonesia adalah bahasa hukum yang kita pakai dipengaruhi istilah yang merupakan terjemahan dari bahasa hukum Belanda yang dibuat oleh para sarjana hukum yang lebih menguasai tata bahasa Belanda daripada tata bahasa Indonesia. Ini sedikit kelemahannya ya. Yang terakhir, misalnya istilah-istilah yang sering akan kita pakai gitu, amnesti, pembatalan tuntutan dan penghapusan putusan pengadilan, equality before the law, perlakuan yang sama atas diri seseorang di muka hakim, di muka hukum dengan tidak mengadakan perbedaan perlakuan. Kemudian fair, impartial, impersonal, and objektif, peradilan harus dilakukan dengan cepat, sederhana, dan biaya ringan serta bebas, jujur, dan tidak memihak. Harus diterapkan secara konsekuen di seluruh tingkat peradilan. Kemudian keterbukaan. Sidang pemeriksaan pengadilan adalah terbuka untuk umum kecuali hal-hal yang diatur dalam undang-undang. Kemudian juga ada dakwaan, tuduhan gitu ya, pengaduan atau tuntutan yang diajukan kepada hakim, tuntutan atau gugatan yang diajukan oleh seseorang terhadap orang lain karena haknya telah dilanggar atau dirugikan. Kemudian juga ada istilah daluarsa, lewat waktu gitu ya, atau suatu alat untuk memperoleh sesuatu atau untuk dibebaskan dari satu perikatan dengan lewatnya satu waktu tertentu dan atas syarat yang ditentukan oleh undang-undang. Nah, demikian
pembahasan terkait tadi ya, bahasan yang kita sudah panjang lebar gitu ya, urgensi terkait penalaran hukum gitu ya. Jadi teman-teman ditambah nih ilmunya, harusnya ada perubahan gitu ya pada sikap maupun pola pikir teman-teman. Kalau sudah tahu hukum maka harus berusaha menjadi pejuang hukum, menegakkan keadilan, menegakkan kebenaran gitu ya, menjadi panji-panji pejuang atau penegak kebenaran yang ada di bumi Indonesia ini. Dan itu harus terus dilakukan sampai teman-teman itu hilang dari peredaran bumi kita. Gitu ya. Demikian yang saya ingin sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih perhatiannya. Jika ada pertanyaan, silahkan gunakan ruang forumnya. Sampai di sini dulu, kita akhiri. Jumpa lagi pada kesempatan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.